Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddha, Dhamma, Sangha, Namasami. Kepada pemimpin puja bakti, ibu dan bapak sekalian, selamat malam, Sotihotu Namo Buddhaya. Kembali kita hadir bertemu pada acara SPD ke-26 yang diadakan oleh Wihara Buddha Sakyamuni. Malam ini adalah malam atau hari ke-15 dari SPD. Mengapa saya menghitung? Ada dua tujuan. Satu, memberikan semangat kepada Anda bahwa SPD masih panjang, masih 2 minggu lagi. Kedua, agar Anda tidak bosan-bosannya untuk belajar Dhamma ataupun praktek Atthasila juga. Karena mungkin banyak orang yang berpikiran, Atthasila kok lama banget ya, sampai 1 bulan. Terkadang ada yang seperti itu. Di beberapa tempat lainnya, ketika ada SPD, agar umat itu mau ikut Atthasila, biasanya para pengurus wihara itu memberi sebuah hadiah. Ada gift di sana. Biasanya hadiahnya itu misalkan rutin ikut SPD 1 bulan, maka dapat hadiah seperti ini. Ada juga yang memberikan hadiah ikut SPD plus Atthasila, maka mendapatkan hadiah seperti ini. Karena saya bertanya, Anda tahu dari mana umatnya ikut Atthasila atau tidak? Bisa saja saat di sini dia minta sila. Kalau ada masalah, makan malam siapa yang tahu? Oleh karena itu, biasanya wihara itu mempunyai trik-trik khusus untuk memberikan semangat umat-umatnya untuk ikut SPD sekaligus praktek Atthasila. Ibu, bapak sekalian, kemarin malam telah dibahas tentang tujuan orang belajar ajaran Buddha. Tujuan orang belajar ataupun praktik ajaran Buddha. Seperti yang telah diketahui oleh mereka yang hadir semalam, bahwa tujuan ajaran Buddha adalah satu, yaitu mencapai Nibbana itu sendiri, bukan yang lain. Ibu, bapak sekalian, berangkat dari hal ini, kita mempelajari lebih dalam tentang ajaran Buddha. Terkadang kisah-kisah Buddhis itu mengandung makna, mengandung hal-hal yang membuat kita itu semangat belajar ataupun praktek Dhamma. Di zaman Guru Agung Buddha ada 2 pemuda yang dari kecil sampai dewasa, bahkan sampai tua, merupakan sahabat. Dari kecil sampai dewasa, bahkan sampai tua. Yang uniknya adalah ibu dari pemuda-pemuda ini, dari kedua pemuda ini, ternyata juga sahabat. Ibunya bersahabat, anaknya juga bersahabat. Kedua pemuda ini dari kecil sampai dewasa mendapatkan pendidikan yang setara, mendapatkan kelayakan hidup yang setara, karena mereka merupakan putra-putra dari keluarga yang cukup terkenal. Kemudian pemuda-pemuda ini sering menghadiri acara bersama juga. Pada suatu titik, kedua pemuda ini terlihat lesu. Biasanya orang-orang ketika ada acara hiburan, biasanya itu sumringah. Tahu sumringah ya? Semangat. Tapi kedua pemuda ini lesu. Kalau ibu bapak menghadiri acara pertunjukan, misalkan tari-tarian,
Senang atau tidak? Senang atau tidak? Ada konser di Pulau Bali misalkan. Senang atau tidak? Senang ya. Konser K-pop. Senang atau tidak? Senang ya. Umumnya manusia itu senang. Tetapi kedua pemuda ini tidak. Kenapa? Karena mereka berpikir, mereka yang hadir saat itu, yang ikut tari-tarian, yang ikut acara hiburan-hiburan ini, semua datang dan pergi. Semua itu datang dan pergi. Makanya mereka menjadi lesu. Ketika mereka bertanya antara satu dengan yang lainnya, mereka mengambil kesimpulan, kayaknya kita harus mencari sesuatu yang berbeda dari hal-hal ini. Di dalam ajaran Buddha, bahwa banyak murid dari Sang Buddha itu bisa berpikir seperti ini karena ada parami yang cukup. Biasanya seperti itu. Nah, ketika mereka berpikir seperti ini, mereka pergi dari rumah menjadi seorang pertapa. Kemudian singkat cerita, kedua pemuda ini ketika telah menjadi pertapa, mereka berguru ke banyak guru. Tetapi mereka tidak puas dengan apa yang mereka pelajari karena belum tercapai tujuannya. Oleh karena itu, kedua pemuda ini bersumpah antara satu dengan yang lain. Nanti siapa yang duluan ketemu latihannya, ketemu caranya, harus beritahu kepada sahabatnya, kepada yang lain. Zaman dulu itu belum ada WA, belum ada email. Saya pun berpikir, gimana cara kasih tahunya ya? Anda kalau yang pernah pergi ke India, ketika berkelana itu, jauh-jauh loh. Nah, gimana cara beritahunya? Nah, singkat cerita, ternyata salah satu dari mereka ini bertemu dengan seorang biku yang merupakan murid dari Sang Buddha. Ketika dia melihat petapa ini atau melihat biku ini, kagum. Kenapa? Karena kebanyakan petapa di saat itu, bukan petapa Buddhis ya, petapa yang ajaran lain, kelihatan kumal, kelihatan tidak anggun, kelihatan agak nyeleneh begitu. Tapi biku ini kelihatan sangat anggun, sangat berwibawa. Maka pemuda ini datang dan tanya, Bante dari mana? Siapa namanya? Dan Bante belajar apa? Beliau menjawab dalam bahasa Pali, Ye Dhamma Hetu Pabawah, Tesang Hetu Tatagato Aha, Desancayo Nirodo Ewang Wadi Maha Samano. Yang artinya adalah apapun yang muncul ada sebab dan akibatnya telah dijelaskan oleh Sang Tata Gata. Kita kalau dengan seperti ini berkali-kali belum tentu muncul pemahaman yang baik. Tapi karena pemuda ini yang dianggap sebagai orang yang bijaksana, jika dia mengerti dengan baik dan segera memberitahu kepada temannya bahwa kita telah menemukan jalannya, yaitu berguru kepada Guru Agung Buddha. Singkat cerita, kedua pemuda ini menemui Guru Agung Buddha dan dihabiskan menjadi seorang biku, di mana kelak kedua pemuda ini menjadi biku yang terkenal sampai saat ini, yaitu Bante Sariputta dan Bante Moggallana. Biasa di wihara itu, rupang-rupang beliau, arca beliau itu ditaruh di altar sebagai perwujudan dari sifat-sifat baji beliau sebagai murid-murid utama Guru Agung Buddha. Kalau Anda ditanya, ada berapa murid atau berapa murid terunggul dari Guru Agung Buddha? Ada yang tahu? Berapa jumlah bante ataupun bikuni di dalam ajaran Buddha yang unggul? Karena setiap bante ini ada keunggulannya masing-masing. Ada yang tahu? 108. Ada di mana itu? Karena kalau Anda bisa menjawab seperti ini, harus punya bukti,
harus punya arsip supaya Anda tidak salah. Karena seringkali umat Buddha ketika ditanya oleh orang-orang lain, misalkan Guru Agung Buddha itu lahir di mana? Oh, di India. Padahal bukan India loh, Nepal. Kalau saat ini Nepal, zaman dulu India. Buktinya mana? Kadang orang bingung. Di mana ya? Ayo ngomong Tipitaka. Oh, Tipitaka ya? Di Suta apa? Bingung semua. Nah, oleh karena itu ibu bapak sekalian, di sini Bante mengajak ibu bapak untuk berpikir secara kritis. Nah, Bante Sariputta dan Bante Moggallana, mereka ketika masih sebagai pertapa atau masih sebagai pemuda ini, masih sebagai rumah tangga, sudah bisa berpikir terbalik daripada orang-orang umum. Saya katakan tadi, kalau kita datang ke konser, biasanya senang. Kedua pemuda ini tidak. Biasanya orang itu kalau lahir diberi ujian atau tidak. Kalau ada orang lahir, ada bayi yang baru lahir, senang atau sedih? Senang atau sedih? Ya, bayinya sedih. Kitanya senang ya? Agak aneh ya? Senang di atas penderitaan orang lain. Agak aneh ya? Bayi nangis-nangis, oh senang. Kenapa senang? Karena kalau bisa nangis, bagus. Kalau nggak nangis, oh, tanda bahaya ini. Nah, ibu bapak sekalian, ini yang orang menganggap sebagai hal yang normal. Rambut Anda dari kecil sekarang bagus atau tidak? Rambut Anda dari kecil sampai sekarang bagus atau tidak? Bagus? Oke, bagus. Karena biasanya banyak yang bermasalah rambutnya. Tapi rambut itu berubah. Dia tambah panjang, terkadang berubah warna, dan seterusnya. Biasa orang seperti ini, ya udah, baik-baik saja. Tapi kedua pemuda ini tidak. Mereka itu sebagai ketuaan. Dan ketuaan itu mengerikan. Siapa di sini yang senang tua? Siapa di sini yang senang tua? Menjadi tua senang. Ada? Siapa yang pernah muda? Pernah muda? Pernah muda? Kalau pernah muda, angkat jarinya. Sampai tidak angkat jari, keterlaluan loh ini. Ibu, bapak sekalian, kita yang pernah muda, saya juga masih pernah muda, masih muda, lagi juga akan tua, itu juga akan mengalami perubahan. Biasanya, ibu bapak juga akan mengalami hal seperti itu. Kita ketika mengalami perubahan itu biasanya, ya masa baik-baik saja. Tapi kedua pemuda ini tidak. Mereka melihat ketuaan itu mengerikan. Melihat penderitaan itu sangat mengerikan. Mengapa seperti itu? Karena pandangan mereka sudah berbalik. Berbeda dengan orang normal. Kita biasanya ketika ada bayi yang lahir, senang. Ada anak yang tumbuh menjadi dewasa, senang. Ketika menjadi tua, agak sedih. Sakit, sedih, meninggal apalagi. Tetapi dalam ajaran Buddha, orang-orang yang sudah berubah cara pandangnya, ini agak berbeda, bahkan orang menganggap agak enggak normal. Dalam bahasa Pali disebut dengan Vipallasa. Artinya itu jongkir balik. Ibu bapak pernah foto? Pernah selfie enggak? Pernah selfie? Oke. Kalau Anda begitu foto atau selfie, kemudian HP-nya dibalik begini, pusing nggak lihatnya? Nggak pusing lihatnya. Karena memang sekarang ada teknik foto, HP dibalik dulu. Kemudian baru difoto. Tapi kalau kita begitu lihat foto, diputar balik seperti ini, agak pusing, agak bingung. Mengapa?
Karena mata sudah biasa melihat, oh ini di sini, ini di sini, dan seterusnya. Tapi ketika dibalik, itu pusing. Kalau Anda mau bukti, Anda bisa foto saat ini ada masalahnya, foto altarnya, Anda putar balik. Itu agak kesulitan lihat secara normal. Betul ya? Seperti itu. Nah, demikian orang yang praktik ajaran Buddha. Pandangannya itu sudah terbalik, terjungkir balik. Seperti itu. Dan awal-awal orang-orang belajar Dhamma itu pusing, bingung. Siapa di sini yang pernah dengar kata anicca? Siapa? Ada? Kapan terakhir dengar? Pesan ya? Oke. Apa arti anicca? Berubah, tidak kekal, dan seterusnya. Paling gampang lah. Pernah dengar kata Buddha? Pernah dengar kata Buddha Sakyamuni? Pernah dengar? Pernah ya? Oke. Sampai nggak pernah, awas lo ya. Ada petinggi-petingginya di sini, hati-hati. Buddha Sakyamuni. Awal orang-orang bingung, loh, bukannya kita belajar dengan Buddha Gautama ya? Oh, Buddha Sakyamuni. Kok bukan Buddha Gautama? Ketika orang pertama kali dengan seperti ini, terkadang agak bingung. Mengapa? Pemahamannya belum ada. Buddha Sakyamuni. Sakya itu berarti klan, Muni itu artinya pertapa. Pertapa dari suku Sakya, yaitu sama Sang Buddha Gautama. Itu mudah sekali kita mengetahuinya. Tapi orang bisa mengerti tentang anicca belum tentu. Bahkan belum tentang anicca, tentang baik dan buruk. Terkadang orang masih bingung, mana yang baik, mana yang buruk. Biasa di dalam masalah itu ada aturan, ketika ada puja bakti, tidak boleh ngobrol. Benar ya? Nah, siapa di antara Anda, ngaku saja, yang pernah ngobrol ketika puja bakti? Ada? Ada? Ada enggak? Ada ya? Oke. Siapa yang ikut puja bakti tidak pernah ngobrol dengan teman-temannya sampai selesai? Ada? Ada juga? Kok diam semua nih? Saya kok ragu ya? Bentar, saya ulang lagi. Siapa di antara Anda ketika ada puja bakti ngobrol dengan temannya? Ada? Ada, oke. Siapa di antara Anda ketika puja bakti diem sampai selesai? Ada? Ada, pasti ada. Siapa di antara Anda yang ketika datang puja bakti bengong? Ada? Karena saya pernah survei baru-baru ini. Saya tanya, SPD-nya sudah 2 minggu kan? Para Dhamma-Duta bahas tentang apa? Jawabnya bingung loh. Apa ya? Gak usah yang jauh-jauh. Yang kemarin bilang bicara tentang apa? Apa ya? Loh, Anda datang puja bakti ngapain? Kalau begitu. Kita datang puja bakti, kalau kita memberikan atensi kepada pembicara, sedikit demi sedikit, kadang-kadang mendengar, kadang mengetahui apa yang disampaikan. Kalau sama sekali tidak tahu, pokoknya ikut puja bakti aja, berarti ada sesuatu yang kurang di situ. Nah, ibu, bapak sekalian, kembali kepada jongkir balik ini. Dalam ajaran Buddha, pemahaman yang perlu dikoreksi atau pandangan yang perlu dikoreksi adalah satu, melihat tentang kekekalan. Kebanyakan orang itu melihat ketidakkekalan sebagai yang kekal, yang berubah sebagai yang tidak berubah. Kedua, orang itu umumnya melihat penderitaan sebagai kebahagiaan. Yang ketiga, melihat yang tiada aku, bukan aku, sebagai aku. Yang keempat, melihat yang tidak indah sebagai yang indah. Ini adalah pandangan-pandangan yang dimiliki oleh semua makhluk. Di ajaran Buddha ini dikoreksi, dijungkir balikan. Karena ketika orang baca ini, pasti biasa pusing. Saya katakan tadi, masa rambut.
Bagi Anda, rambut itu indah atau tidak? Bagi Anda, indah? Betul indah ya? Indah kalau masih di tempatnya. Coba Anda bayangkan rambut Anda itu diambil satu, jatuh ke makanan. Misalkan kuah bakso. Masih indah atau tidak? Rambut jatuh ke kuah bakso. Masih indah atau tidak? Tidak. Pernah ngalamin? Pernah ngalamin ketika makan, kok ada rambut panjang begini ya? Pernah ngalami ya? Ketika Anda lihat pertama kali seperti ini, jijik atau tidak? Jijik. Padahal ketika masih di tempatnya, bagus. Ketika jatuh, masuk kuah bakso, kok jijik? Kan aneh ini. Itu baru rambut, belum gigi, belum kuku. Kalau kuku nih bagi Anda indah atau tidak? Kuku jari. Indah nggak? Indah. Makanya biasanya banyak orang itu yang dikutekin namanya. Dikasih warna begitu. Biasanya kalau Anda melihat orang-orang yang pergi ke pedicure manicure itu kan diasah kukunya ya. Diasah sedemikian tajam, diwarnai ataupun dibentuknya indah-indah. Ketika patah atau digunting, jatuh, masih indah? Tidak. Berarti kita ada yang salah loh. Lihat saat ini indah, begitu digunting menjadi nggak indah. Kan aneh ini. Itu baru masalah yang di luar ini. Padahal ibu, bapak sekalian, apapun yang perempuan itu tidak ada yang indah. Altar ini indah atau tidak? Jangan saya bilang enggak loh ya, awas loh. Indah tidak? Indah. Tapi ketika dipotong-potong ke satu-satu bagian, menjadi tidak indah. Misalkan tidak ada rupang, tidak ada seninya, tidak ada payungnya, dan seterusnya. Tidak ada ukirannya, dan seterusnya. Maka menjadi biasa-biasa saja. Nah, ibu, bapak sekalian, kita bicara tentang masalah batin. Tidak hanya bicara tentang masalah fisik. Batin itu selalu berubah. Kita biasanya melihat yang tidak indah sebagai yang indah. Sekarang diputar balik. Melihat kenyataan yang tidak indah sebagai yang tidak indah. Anda dengan benar-benar mengetahui bahwa rambut, gigi, dan seterusnya itu sebenarnya tidak indah. Pernah nggak coba tidak mandi? Pernah nyoba tidak mandi? Tidak pernah. Ada mau nyoba? Sehari aja tidak mandi. Coba aja. Satu hari tidak mandi. Terkadang itu muncul bau yang kurang sedap. Apalagi kok orang itu keringatan ya. Wah, luar biasa. Ternyata tubuh yang kita biasa anggap sebagai indah, itu tidak indah. Nah, kebanyakan orang itu tidak bisa terima hal ini. Pertama kalinya. Tetapi ketika sudah terbiasa dengan pemahaman Dhamma, maka dia sudah mulai berubah cara pandangnya. Ternyata yang awalnya indah menjadi tidak indah. Kedua, saya agak dibalik-balik. Yang tidak ada diri sebagai yang ada diri. Kebanyakan kita itu merasa punya keakuan. Siapa di sini yang pernah tersinggung? Ada? Jangan semua, bahaya kalau begitu. Ada yang pernah tersinggung? Ada yang tidak pernah tersinggung? Siapa tahu ada loh, karena saya bertanya seperti ini, ada. Dan dia sama ini tidak pernah tersinggung. Bagus. Kalau itu benar loh ya. Kalau itu nggak benar, saya juga nggak tahu. Tapi semua orang rata-rata pernah tersinggung. Mengapa? Karena merasa punya keakuan yang tersentil. Rata-rata seperti itu. Nah, dalam ajaran Buddha, kita melihat bahwa ketika kita misalkan dikata-katai, tersinggung dan seterusnya, apa yang tersinggung? Terkadang kita bingung juga. Karena kita punya kebiasaan menganggap adanya aku ketika mendapatkan sesuatu yang tidak mengenakan, menjadi tersinggung ataupun marah. Padahal ketika ditanya, siapa yang marah? Apa yang marah?
Kok orang itu bisa master logika? Juga berpikir, apa yang marah ya? Siapa yang marah ya? Nah, ibu, bapak sekalian, kita belajar bahwa sebenarnya dengan sebagai aku ini, itu hanya perpaduan dari kontak-kontak yang pernah kita alami. Anda melihat, Anda mendengar, Anda mencium, merasa, dan seterusnya. Buktinya apa? Kalau Anda ketika tidur, dikata-katai, tersinggung nggak ketika Anda tidur? Apalagi ngorok. Itu ketika disinggung, tidak akan tersinggung sama sekali. Kenapa? Karena indrianya itu di saat itu tidak berfungsi. Maka di mana akunya waktu itu? Tidak ada juga. Karena itu karena perpaduannya amat cepat inilah orang itu bisa tersinggung, bisa marah, dan seterusnya. Dan termasuk ada aku di sini. Ketiga, menganggap yang menderita sebagai kebahagiaan. Anda pernah tidak fitness? Pernah nggak workout, olahraga? Pernah? Misalkan push up. Pernah push up semuanya? Pernah? Atau plank begitu? Ketika Anda olahraga, itu menyenangkan atau tidak? Menyenangkan? Nggak menyenangkan. Sakit nggak? Sakit. Itu kebahagiaan atau penderitaan? Kebahagiaan atau penderitaan? Kebahagiaan, penderitaan. Dua opini. Anda sudah melihat sendiri bahwa ada dua opini. Orang yang sakit pasti bilang itu sakit. Tapi karena untuk alasan kesehatan, maka dia mengatakan kebahagiaan. Ini masih normal, tidak apa-apa. Tapi kalau orang sudah menyakiti dirinya sendiri sebagai hal yang bahagia, itu sudah susah. Siapa di sini yang pernah jatuh cinta? Jatuh cinta. Ada? Pernah ada? Pernah ya? Jatuh cinta ya? Oke. Jatuh cinta itu enak atau enggak? Jujur loh ya. Musawadah warahmah tadi. Jatuh cinta itu enak atau tidak? Enak. Punya pasangan. Enak. Membahagiakan. Ketika patah hati. Hatinya patah begitu. Seneng nggak? Senang tidak? Tidak. Tapi banyak orang ketika patah hati itu, apalagi pertama kalinya patah hati, itu menyakiti dirinya sendiri. Ada yang makan banyak, ada yang mengurung diri, ada yang agak nggak jelas apa yang dilakukan. Pada intinya kebanyakan orang itu menyiksa diri. Betul tidak? Karena saya nggak pernah ngalamin. Anda bagaimana? Kata orang itu banyak orang menyakiti dirinya. Bahkan sampai ada kasus ada seorang pemudi yang jatuh cinta dengan seorang pria. Pria ini kan tidak jadian ya, hanya si pemudi itu punya crush, punya suka dengan seorang pemuda. Pemudanya ini ya masih bebas toh, kita juga nggak jadian. Pemuda ini suka dengan wanita yang lain. Ketika pemudi ini mengetahui pemuda ini pergi dengan pemudi ini, dengan wanita yang lain, dia menjadi sakit hati, mengurung dirinya, tidak mau makan, dan ingin mengakhiri hidupnya. Ketika Anda dengan seperti ini, serem nggak? Serem tidak? Serem. Itu apakah kebahagiaan atau penderitaan? Penderitaan. Tapi orang terkadang tidak mampu menyadarinya. Oleh karena itu dalam ajaran Buddha kita dikoreksi. Melihat yang suffering sebagai suffering, bukan happiness. Dan yang terakhir adalah melihat perubahan sebagai perubahan, bukan sebagai tiada perubahan. Nah, perubahan itu mudah atau tidak? Bila perubahan itu mudah atau tidak? Tidak. Mengapa tidak? Karena waktunya amat singkat soalnya. Kalau saya katakan saya ini berubah setiap saat, apakah Anda bisa mengerti?
Bisa mengerti? Bisa sebenarnya. Kalau sifatnya berubah. Misalkan bantingnya tenang, meditasi adem ayem, tahu ada nyamuk, stres begini, bantingnya marah. Kan lihat itu perubahan sebenarnya. Itu jika terjadi secara cepat. Terkadang orang bisa menyadari perubahan itu ketika sudah lama. Baru dia menyadari. Seperti misalkan Anda yang pernah muda tadi, sekarang menjadi lebih dewasa, itu perubahannya sebenarnya ada. Dan orang terkadang baru bisa melihat, kok ada perubahan drastis ya? Dari hitam menjadi abu-abu, jangan putih. Abu-abu itu baru putih. Hitam kok jadi abu-abu ya? Itu kelihatan drastis berubahnya. Bahkan Bodhisatta sebelum menjadi sama-sama Buddha Gautama, ketika dia menjadi raja, itu pun kaget lihat perubahan ketika rambutnya berubah dari hitam menjadi putih. Di situ Bodhisatta batinnya itu menjadi kaget, kemudian latihan menjadi seorang pertapa. Itu dilakukan oleh Bodhisatta karena melihat ada perubahan di situ. Nah, saya dari tadi itu main dari awal ke depan, dari depan ke belakang. Ada yang pusing nggak? Ada yang pusing tidak? Tadi saya mengatakan dari awal tentang anicca, tentang penderitaan, dengan tidak diri dan tidak indah. Sekarang saya putar dari belakang. Tidak indah, tidak diri, penderitaan, dan tentang ketidakkekalan. Pusing tidak? Pusing tidak? Tidak. Penjelasan ini paham tidak? Ada yang paham, ada yang tidak. Kalau semua paham, beres SPT-nya berarti. Nah, ibu bapak sekalian, oleh karena itu pemahaman ini tidak hanya sekedar sebagai sebuah teori, tapi harus dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Setiap Anda kali kontak dengan apapun, ketika Anda lihat, dengar, cium, dan seterusnya, pemahaman ini harus dipakai. Agar apa? Agar Anda bisa melihat dengan baik, bisa mengontrol dengan baik penderitaan sebagai penderitaan, ketidakkekalan sebagai ketidakkekalan, tidak indah sebagai tidak indah, dan tidak ada aku sebagai tidak ada aku. Karena saya main-main seperti ini, umumnya bingung. Ganti. Nomor 1 ini, nomor 2 ini, nomor 3 ini, nomor 4 ini. Kok banyak bolak-balik? Supaya Anda pusing soalnya. Supaya Anda ikut pusing. Gaknya banyak pusing, Anda juga ikut pusing juga. Nah, ibu, bapak sekalian, bagaimana prakteknya dalam kehidupan sehari-hari adalah ketika Anda menemukan yang tidak menyenangkan, jangan marah. Siapa di sini yang pernah marah? Pernah marah? Pernah dendam? Ada? Pernah iritasi batinnya? Maksudnya adalah orang itu batinnya mudah sekali disentil. Dia mudah marah, mudah tersinggung, dan seterusnya. Ada? Anda katakan pernah marah. Marah sering atau tidak? Sering marah atau tidak? Sering marah? Oke. Yang penting jangan hobi marah. Kalau Anda hobinya marah, itu keterlaluan. Anda mungkin pernah marah, Anda sering marah. Anda ketika marah, itu lama atau sebentar? Lamanya, marahnya itu. Sebentar atau sebentar? Ada yang berhari-hari, ada yang berbulan-bulan. Karena Anda bisa melihat, kalau kita dekat dengan seseorang, kita punya hubungan baik dengan seseorang itu bisa dilihat dari marahnya. Orang yang semakin dekat, maka semakin melihat aslinya. Ketika melihat aslinya itu, biasanya muncul konflik. Ketika konflik, biasanya akan marah. Orang itu bisa dilihat akrab atau tidaknya ketika marahnya itu cepat atau lama. Kalau dia cepat, marahnya cepat hilang, cepat menyelesaikan konfliknya, berarti mereka punya hubungan baik. Kalau mereka hubungan tidak baik, biasanya agak jaga jarak dalam waktu yang lama. Nah, ibu, bapak sekalian, itu baru bicara tentang marah, belum yang lain-lainnya. Nah, ketika Anda menemukan sesuatu yang tidak mengenakan dan Anda marah, di sini Anda bisa menggunakan perenungan. Kalau bisa. Karena sesuai dengan Dhamma, biasa orang yang marah itu tidak bisa diberitahu. Apapun itu.
Saya kemarin kasih contoh di sini, dan saya tidak akan ulang. Perlu saya ulang atau tidak contohnya? Mau diulang? Mau diulang ya? Oke. Dalam sebuah wihara, ini cerita nyata, tapi saya tidak sebutkan namanya. Apapun juga saya nggak sebutkan lokasi dan seterusnya. Sebuah wihara yang cukup terkenal. Gedungnya itu seperti ini, ada 2 tingkat. Tapi damasalanya itu tidak terlalu luas. Hanya bisa menampung sekitar 100 orang saja. Di sini katanya bisa menampung sampai 500. Kata yang di sini. Benar atau enggak saya nggak pernah ngitung. Nah, singkat cerita, wihara ini karena melihat bahwa damasalanya itu tidak cukup, kemudian yang datang itu banyak, maka pengurus wihara itu punya ide pasang speaker di bawah. Untuk apa? Agar yang telah datang bisa dengar ceramah. Ini bagus atau tidak? Bagus ya? Oke. Kemudian pengurus wihara ini juga berpikir, kalau umat datang ke wihara, kita nih bisa kasih suguhan untuk umat-umatnya agar agak lama di wihara. Kemudian biasanya mempekerjakan seorang koki untuk masak di wihara. Singkat cerita, ada orang wihara itu yang agak cerdik atau nakal. Dia melihat, daripada saya duduk di masalah, duduk bersila seperti ini, kesemutan, capek, dan seterusnya, mending saya tunggu di bawah saja, dengan ceramah di bawah. Ternyata di bawah itu, dia dengan ceramah sambil makan. Ini bagus nggak? Dengan ceramah sambil makan. Nggak bagus ya? Oke. Ternyata hari itu sotonya enak. Hauce. Enak sekali. Orang ini makan sampai 3 kali. Makan. Nambah sampai 3 kali. Kemudian, singkat cerita, selesai Bante ceramah. Kemudian, umat-umat sebagian berdana makan, sebagian turun untuk mengambil sotonya ini. Ketika sedang ngantri, tiba-tiba orang ini nyerobot. Umatnya kaget. Loh, tadi sepertinya Anda sudah makan deh. Kok sekarang mau makan lagi? Enggak, lihat yang lain. Dia mengatakan, sotonya enak sekali. Diberitahu, suruh ngantri, marah. Aneh tidak? Tempat ibadah, marah. Karena soto. Aneh ya? Yang di sini salah siapa? Yang marah, yang negur, atau yang buat soto yang salah? Yang mana? Yang buat soto kok enak? Wah, kasihan dong dia. Kok dia gak buat enak, dia gak digaji lagi. Kasihan dia. Di sini ada 2 pendapat. Bagi yang pro, yang nyerobot, mereka mengatakan yang negur yang salah. Bagi yang pro yang negur, maka mengatakan yang nyerobot yang salah. Bagi yang pro soto, menyalahkan dua-duanya. Nah, ibu bapak sekalian, di sini kita melihat bahwa hanya karena soto yang sederhana, orang itu bisa marah, menemukan yang tidak enak, yaitu ditutup. Kita kalau sudah terkoreksi pandangannya, mengetahui bahwa orang itu butuh makan. Saya sudah dapat 3 mangkok, sudah cukup. Tapi jika dia hanya menuruti kotoran batinnya, maka dia tidak melihat yang lain. Mengapa seperti itu? Karena pandangannya belum terkoreksi. Dia melihat soto sebagai kebahagiaan. Kalau Anda makan soto 3 mangkok, enak nggak? Enak lah. Maka soto yang bebek enak, 3 mangkok itu enak loh. Pernah makan babi guling? Sering. Oke. Kalau makan porsinya jumbo spesial lagi gimana? Porsinya jumbo. Kalau Anda tiap hari makan babi guling, bosan nggak? Enak nggak? Enak. Tapi ada nggak orang yang tiap bahagia tiap hari makan babi guling? Ada. Nah, ibu, bapak sekalian, di sini kita melihat ada 2 reaksi. Normalnya orang ketika makan soto 1 atau 2 mangkok tidak cukup. Tapi karena dia dipengaruhi oleh kotoran batinnya,
oleh keserakahannya karena rasa, ia menjadi seperti itu. Orang ini bukan orang biasa. Orang ini kebetulan diangkat menjadi yayasan jihad tersebut. Biasanya umat-umat yang sebagai pengurus atau sebagai anggota yayasan, biasanya itu punya kelebihan-kelebihan. Tapi saat itu tidak. Ternyata salah pilih orang. Nah, ibu bapak sekalian, ini menggambarkan bahwa umumnya kita ketika menemui hal yang tidak mengenakan menjadi marah. Ketemu hal yang membahagiakan, biasanya mengejar. Seperti soto tadi. Soto enak, nambah 3 mangkok masih kurang. Itu mengejar kesenangan di sana. Sebenarnya kita bagaimana, Bante? Kalau kita punya pandangan sesuai dengan Dhamma, kita tahu namanya santuti, yaitu rasa cukup di sana. Ketika menemukan hal yang tidak mengenakan, kita mampu melihat batin kita. Ketika kita misalkan mendengar hal yang tidak mengenakan, dihina dan seterusnya, kalau kita punya pemahaman dengan Dhamma, kita tidak akan marah. Minimal tidak akan marah. Mengapa? Karena sudah tahu mana yang benar, mana yang tidak. Marah itu baik atau buruk? Marah itu baik atau buruk? Aku cuma dikit yang jawab. Baik atau buruk? Buruk. Kenapa dilakukan kalau buruk? Kan aneh ya ini. Buruk Bante, tapi kita tetap lakukan. Mengapa? Ada kepuasan ketika marah. Nyempet orang itu enak loh. Lega rasanya. Tapi yang dimarahi itu nggak lega. Aduh, tambah beban ini. Ibu bapak sekalian, disinilah kita berpikir, belajar bagaimana berpikir sebagai biku Buddhis. Biku Buddhis itu dilatih untuk mengikis kotoran batin, membuang sifat-sifat yang buruk, membangun sifat-sifat yang baik. Termasuk cara pandangnya diubah juga. Para biku Buddhis ini dilatih untuk melihat ketidakkekalan sebagai ketidakkekalan. Melihat penderitaan sebagai penderitaan. Melihat tiada diri sebagai tiada diri. Dan melihatnya tidak indah sebagai yang tidak indah. Seorang biku bisa seperti ini, ingat seperti ini kalau dia punya 3 hal. Yaitu sati, sampajana, atapi. Atapi, sampajana, satima. Apa itu Bante? Atapi semangat berjuang. Sampajana punya knowledge, punya pengetahuan. Sati punya perhatian, punya ingatan. Kalau kita ingat dengan Dhamma, maka biasanya tidak melakukan hal yang buruk-buruk. Kalau seorang biku misalkan dia lengah, itu karena tidak ingat soalnya. Tidak ingat dengan Dhammanya itu. Mungkin lupa. Pernah nggak lihat biku marah? Pernah lihat nggak biku marah? Nggak pernah lihat? Mau lihat? Buka di YouTube. Ada kasus-kasus tertentu di negara-negara lain. Terkadang ada biku berantem. Ada biku berantem. Kasus sama biku soalnya. Berantem. Saya kadang geleng-geleng kepala. Ya mereka masih muda-muda soalnya ya. Mungkin juga nggak punya pengetahuan. Juga mungkin juga nggak praktik. Nggak begitu. Ya ibu bapak sekalian. Singkat cerita adalah ini cara berpikir seorang biku Buddhis. Apakah ini hanya khusus untuk biku Bante? Tidak. Umat Buddha juga bisa menerapkan 4 hal ini bisa dalam kehidupan sehari-harinya. Agar apa? Agar Anda tidak tergila-gila dan tidak marah. Tidak tersinggung, tidak iritasi, tidak iri hati, dan seterusnya. Mengapa? Karena semuanya bermula dari pandangan-pandangan yang keliru. Ya, itu yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada ingin yang Anda diskusikan atau Anda tanyakan, saya persilakan.